皆さんこんばんは。私の名前はマトジボです。今から日本語の勉強を発表したいんです。よろしくお願いします。じゃあ始めましょう。Biasa saya akan menjelaskan yang atau pelajaran bahasa Jepang yang saya pelajari di kelas pada hari ini. Minasang. Sebentar dulu saya nyari posisi. Nah, sini ada istilah ketika ada keinginan pribadi atau membeli sesuatu terhadap orang lain sebagai hadiah sama dengan bisa menggunakan konteks tapi dalam kurung permintaan halus merendahkan diri terlebih dahulu sebelum meminta dan tidak menggunakan pengungkapan yang berlebih tapi menggunakan ungkapan yang sebaliknya dalam kurung merendah untuk konteks barang ataupun kegiatan. Jadi maksud dari ini itu ketika kita ingin ketika kita ingin ada sesuatu keinginan pribadi gitu ya, seperti memberi terhadap orang lain atau sebagai hadiah tuh ya, keinginan pribadi atau memberi keinginan pribadi, maksudnya ada sesuatu yang ingin disampaikan lah gitu, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Lalu kalau kita ingin memberi sesuatu terhadap orang lain, pertama itu bisa menggunakan konteks tapi dalam kurung sopan ya, permintaan halus seperti ga, kedo dan lain-lain tuh. Nah itu tuh sebagai permintaan halus. Lalu yang selanjutnya itu merendahkan diri terlebih dahulu sebelum meminta atau menyerahkan barangnya itu tuh, sebelum kalian menyerahkan itu merendahkan diri terlebih dahulu dan tidak menggunakan pengungkapan yang berlebih tapi menggunakan pengungkapan yang sebaliknya merendah. Merendah itu kenjo untuk konteks barang ataupun kegiatan. Contoh di sini ada sumimasen warui desu ka, okane o karite mo ii desu ka. Ini itu waru itu jelek ya, kan waru itu jelek ya. Nah maksudnya tuh ya, maaf, jelek maksudnya perilaku yang saya akan lakukan itu adalah sesuatu yang jelek atau sesuatu yang buruk. Itu tuh merupakan salah satu konteks merendahkan diri terlebih dahulu ketika ingin meminta sesuatu. Nah di kalimat selanjutnya kan okane okarite mo ii desu ka ya, boleh kamu minjam uang. Nah kan tadi kan salah satu syarat ketika ada keinginan pribadi atau memberi terhadap orang lain kan harus merendahkan diri dahulu. Nah dalam kosakata ini atau kalimat ini konteks merendahkan dirinya itu terdapat pada warui desu ka-nya. Nah waru desu itu artinya jelek. Itu yang dimaksud adalah perbuatan yang akan dilakukan oleh si pembicara itu adalah perbuatan yang jelek atau yang buruk, atau ingin meminjam uang. Contoh lainnya itu sumimasen kore wa sumaranai no desu dozo. Maaf, ini adalah barang yang membosankan, silahkan. Ini tuh ketika ingin memberi memberi sesuatu itu tuh merendahkan diri terlebih dahulu ketika ingin memberi sesuatu. Dalam konteks bahasa Indonesianya mah permisi, ini kayak kalian seperti ingin memberi sesuatu hadiah kepada orang lain, tetapi kalian itu berbicara seolah-olah barang yang akan kalian beri itu adalah barang yang bukan apa-apa. Permisi, ini ada sedikit rezeki gitu kan, padahal mah ngasihnya 5 juta gitu. Itu tuh merupakan salah satu frasa atau kaidah ketika ada keinginan pribadi atau ingin memberi sesuatu terhadap orang lain. Lalu ada selanjutnya ini ada ichimang no. Ichimang no ini merupakan sampel ichimangnya tuh ya. Ichimangnya itu merupakan sampel dari no. Ini tuh artinya itu dan bagian yang, nah setelah no ini ada nani-nani ya. Nani-nani itu merupakan kata benda yang dihilangkan. Ichimang itu sendiri kan artinya 10.000 ya. Nah ini tuh dari bagian yang 10.000. Sebenarnya ini ichimang tuh merupakan salah satu sampel ya. Contoh dalam sebuah perkayawaan ya. Kuruma wa ichimang no ga iru. Soshite 1000 ga iru, 3000 ga iru, 3000 mo iru. Nah itu tuh dore
Dore kaimasu ka? Dore o kaimasu ka? Yang ingin membeli yang mana? Contoh kalian ini menjawab ichimang no desu, yang perihal yang bagian yang apa ichimang itu 10.000. Sebenarnya ichimang sendiri itu merupakan salah satu sampel sebenarnya mah, bukan apalah itu tadi sampel, jadi bisa diganti seperti seng atau ini tuh no-nya itu kan salah satu ini kan ya, merupakan salah satu partikel untuk mengganti kata benda ya, bisa sama dengan koto artinya tuh. Lalu ada tekimas. Tekimas di sini adalah tekimas yang tekimas itu kan ada beberapa arti ya, salah satunya itu ada datang dengan, terus ada juga merupakan bunke yang melakukan sesuatu lalu kembali lagi. Lalu apa lagi tuh, seingat saya itu sebenarnya ada 3 ya. Nah, lalu kimasnya itu diganti ke perubahan bentuk mereke ya, mereke menjadi koi. Nah, dimana ketika diubah ke bentuk ini mereke, maka arti dari ketiga bunke kan mungkin memiliki 3 arti ya. Nah, 3 arti tersebut itu dari awalnya normal menjadi sebuah perintah. Contoh, kasau motekoi, datanglah dengan membawa payung. Dikarenakan koinnya itu yang diubah, maka kosakata dari kimas lah yang artinya berubah, datanglah dengan membawa payung. Lalu ada ini penjelasan tentang netsu. Netsu itu memiliki beberapa kata kerja pendamping ya. Ketika bertemu dengan Deru itu kan artinya keluar ya. Kalau di sini mah deruga apa ini, netsu ga deru. Deru itu masuk ke keluar sih. Nah, intinya mah dari ketiga ini netsu odasu itu masuk, netsu ni narimasu itu memiliki konteks yang sama, bedanya terdapat di arti sebenarnya. Netsu ni narimasu kan menjadi demam, netsu odasu masuk angin, netsu oderu anginnya keluar sembuh. Kalau selain itu ada kaze o hikimas, menarik angin, maksudnya mah ya masuk angin lah, sama konteksnya terhadap 3 ini mah sakit, tapi beda di arti sebenarnya, konteksnya sama. Deru juga kan, deru itu kalau misalkan bisa konteksnya meninggalkan jika kata bendanya merupakan kata benda tempat. Selain itu ada ini, ketika kalian ingin membuat teman atau mempunyai teman atau mencari teman lah gitu ya. Nah, kata kerja yang cocok untuk kalimat tadi mencari teman atau itulah. Nah, kata kerja yang cocok adalah sukurimas ya. Tomodachi o sukurimas, membuat teman, membuat dalam kurung usaha ya, mencari teman. Sebenarnya konteks membuat itu membuat usaha ya, usaha. Dikarenakan terdapat usaha untuk membuat teman itu, untuk mendapatkan teman itu sendiri, maka kotoba yang cocok untuk ini adalah sukurimas. Sebenarnya bisa saja ya kalau misalkan kita menggunakan konsep membuat dalam konteks hubungan, yang membuat hubungan teman, membuat hubungan pacar ya, bisa saja sebenarnya mah. Nah, tadi ketika ingin membuat atau mencari teman gitu, menggunakan kotoba sukurimas, partikelnya o, tomodachi o sukurimas, membuat teman. Membuat teman karena ada usaha ketika ingin membuat sesuatu hubungan, relationship. Lalu ketika berhasil mencari teman, tomodachi ga dekimas, menjadi, boleh jadi, telah dibangun, bisa. Maksudnya ya, tomodachi ga desu ka? Tomodachi ga dekimashita, telah menjadi teman, bisa tuh. Atau tomodachi ni narimashita, telah menjadi teman, bisa itu. Ketika usaha yang kita buat untuk menjadikan seorang itu teman atau pacar itu berhasil, maka bisa menggunakan kedua ini. Lalu ada nande sama nandatta. Ini itu ngeling atau mutalik, kita alikun ila bunke makublaha, bunke sebelumnya yang yang ini nih, yang tote kan toimas ya, saya jelaskan secara lisan aja. Kan toimas itu kan
bisa disimpulkan menjadi to ite atau ite imasnya diubah ke bentuk tk. Nah selain itu bisa bertransformasi juga menjadi t-nya aja, nani t, terdapat suku kecil sebelum t-nya. Nah itu kan pernah menjelaskan tentang date. Date itu kan merupakan katanya kan katanya gitu. Nah ada juga korete yang dinamakan atau yang bernama. Nah ini juga merupakan salah satu intermezzo dari bunke tersebut. Nande itu ini kan ada apa ya, bahasa itunya mah nanto moimasta berbicara apa. Nah ditambahkan dengan da dikarenakan nani itu kan merupakan salah satu kata benda ya, bentuk danya itu merupakan salah satu apa ya, syarat untuk bertemu dengan to. Ini tuh merupakan da ya, nanda to, ngomong apa sedang terbaik, ngomong nanda to, kamu berbicara apa. Lalu ini ada intermezzo tentang tekure dan tekudasai. Ini bisa digunakan menggunakan pola tehoshi atau tai. Tai itu merupakan bentuk ingin ya. Tai itu tuh sama kayak apa ya, bentuk ininya enggak sih, bentuk biasanya bentuk formalnya. Contoh nih, saya membuat contoh. Benkyou shite hoshii desu, kalau belajar ingin belajar sama aja. Benkyou shite kure, kalau misalkan tekudasai tolong belajar ya. Kalau tehoshi ingin belajar, maksudnya mak kan kalau misalkan tolong belajar itu kan konsepnya itu kan ingin diajari ya. Tolong belajar itu kan kayak konsepnya itu POV dari si pembicaranya yang menyuruh orang untuk belajar. Nah kalau misalkan menggunakan tehoshi itu bisa kita ambil dari POV si apa ya, si orang yang dibicarakan itu. Benkyou shite hoshii, ingin belajar. Untuk formal enggak sih, ini tuh bukan ini nih. Ini tuh ingin, bentuk ingin, bukan tekure atau tekudasai ini tuh. Lalu ada cuaca tenki. Nah tenki itu kan memiliki, kalau misalkan tenkinya dalam konteks pertanyaan, tenki ga dou desu ka, tenki wa dou desu ka. Nah itu tuh kan memiliki dua jawaban itu positif dan negatif ya. Nah ketika jawabannya positif itu mengacu ke di mana cuaca tersebut itu lancar atau gampang orang-orang melakukan aktivitas di cuaca tersebut, seperti cuacanya cerah. Lalu di sini ada dua konteks ya, dua jawaban positif ya, i atau yoi dengan hari atau haremas. Nah lalu konteks negatif itu dimana konotasi ketika apa konteksnya. Konteks negatif itu dimana ketika cuacanya itu mengganggu aktivitas yang akan dilakukan. Contoh ketika ingin bekerja, apa ya, ingin bekerja apa ya, kaisha ni hataraki ni ikitai kedo tenki ga kumori desu. Apa tuh, ingin pergi untuk bekerja ke perusahaan tetapi apa ya, cuacanya mendung. Nah untuk konotasi negatif itu saya yang dapat ada beberapa ya, warui, ame atau kumori, ada yuki, ada taifu. Taifu itu kan menghalangi ya, karena apa itu namanya, angin topan ya. Yuki itu kan menghalangi ketika apa ya, salju itu menghalangi orang jalan. Ame, apalagi ame, terus waru itu kondisinya buruk. Konotasi negatif itu mengarah ke mengganggu aktivitas setidaknya. Lalu perbedaan apa ya, pelajaran selanjutnya ada perbedaan karimas dan kashimas. Karimas itu memiliki arti meminjam dalam konteks meminta pinjam. Kalau kashimas itu meminjamkan atau memberi pinjam. Nah ada beberapa konteks ketika dimasukkan ke dalam beberapa bunke ini. Kotoba yang mana yang cocok untuk dimasukkan ke bunke tersebut. Contoh nih ya, ketika dimasukkan ke dalam bunke temoides atau bunke kalau bertemu konotasi positif, jawaban positif. Kalau titik-titik boleh ini kan bentuknya pertanyaan ya, bolehkah minta pinjam? Borupen o kaite
karite mo ii desu ka. Karite mo ii desu ka ini menggunakan karimas. Karimas itu kan apa ya, meminjamkan ya, meminjamkan. Jadi ketika kita masukkan ke dalam temoides itu berarti artinya bolehkah meminjamkan atau memberi pinjam pulpen contohnya. Kalau misalkan kita menggunakan kashimas contohnya, kashitemo ii desu ka, bolehkah meminta pinjam pulpen. Kalau misalkan kita menggunakan meminta pinjam ya, kayak misalkan kita nyuruh orang buat minjem ke orang lain buat kita. Kalau misalkan kita menggunakan kashimas, bolehkah beri pinjam, ini kashimas nih memberi pinjam karite bolehkah minta pinjam, bolehkah minta pinjam. Kalau misalkan kita menggunakan bolehkah minta pinjam tuh konteksnya seperti itu. Jadi yang cocok itu menurut saya itu kashitemo ii desu ka, bolehkah beri pinjam. Sama aja gak sih? Minta pinjam, boleh minta pinjam gak? Boleh minta pinjam gak? Iya bener, harusnya menggunakan karimas. Untuk kashimas itu bisa mengurangkan tekudasai, tolong beri saya pinjam. Soalnya memberi, tekure kan artinya memberi kepada saya. Lalu sini ada penegas itu koso ya, koso itu merupakan salah satu bunke N3. Nani koso, nani itu merupakan kata benda yang artinya, koso itu artinya lah ya. Ini tuh sebenarnya membahas terhadap kotoba yang berarti kochira koso itu artinya disitulah sebenarnya. Ada beberapa konteks penggunaan kochira koso dan doitashimashite, artinya kalau misalkan dibukukan sama-sama ya. Sebenarnya apa ya, dalam konteks apa ya, mau diberikan sesuatu itu atau memberi sesuatu itu konotasinya agak berbeda tapi artinya hampir sama. Ketika menggunakan doitashimashite itu pihak pembicara tidak menerima keuntungan apapun. Jadi pure memberi jasa atau memberi bantuan kepada lawan bicara. Ketika menggunakan kochira koso itu kedua pihak lah sama-sama menerima keuntungan. Kochira koso dari sinilah, maksudnya dari sinilah yang berterima kasih. Contoh Saikin okashi Saikin okashi ga arigatou gozaimashita. Kochira koso arigatou gozaimasu, dari sinilah yang berterima kasih. Soalnya contoh orang itu telah membantu kita atau apa-apa gitulah. Tadi bedanya doitashimashite dengan kochira koso. Nah, lalu ada teori pola kalimat, teori pada kalimat ini shishimashimasu. Nah, banyak orang mengira shishimashimasu itu artinya adalah permisi ya. Nah, shishimashimasu sendiri itu artinya adalah tidak sopan. Contoh kayak ada misalkan sensei atau sacho berbicara, omae wa shishirei desu ne. Shishirei itu bukan permisi, artinya tidak sopan. Nah, teori yang pada kalimat ini shishimashimasu itu kan dimasukkan ke dalam bunke shimas ya, atau dia merupakan salah satu kata kerja dalam kelompok 3 karena didapati shimas di dalamnya. Nah, teori yang ada pada kalimat ini adalah yaitu teori ru atau mas atau des ya. Ini kaidah waktunya diikutkan itu kan akan ya. Nah, masnya itu berarti maaf. Jadi ketika dimasukkan ke dalam bunke ini shitsureshimasu artinya adalah maaf akan tidak sopan. Shitsureshimasu itu bisa disopankan lagi menggunakan ini apa namanya, kenjo. Kenjo kan shimasnya itu bisa digunakan itashimasu ya. Berarti rata-rata orang kan shitsurei itashimasu seperti itu. Itu tuh dikarenakan shimasnya itu diubah ke bentuk sopannya kenjo. Lalu ada yang kedua ketika menggunakan pola waktu kalimat lampau masta atau ta, telah atau. Nah, mastanya ini berarti terima kasih. Jadi terima kasih telah di titik. Berarti shishiremashita, terima kasih telah ditidak sopankan. Contoh kalau misalkan kita menggunakan apa ya? Nih, otsukare sama desu itu kan merupakan salah satu teori yang terdapat di ini ya, ru mas atau des, artinya akan, maaf akan ya.
Otsukare itu kan merupakan salah satu kata kerja ya. Mas itu lelah ya. Sukare sama de O-nya itu merupakan untuk menyepankan ya. Memakai kaidah satu, maka artinya maaf akan meminta lelahnya atau melelahkan. Maaf akan melelahkan. Sukare sama des. Nah, Osukare sama desta itu memakai kaidah kedua yang artinya umumnya boleh, yang artinya apa tuh? Terima kasih telah dilelahkan atau terima kasih telah diminta lelahnya. Umumnya boleh memakai kaidah pertama dalam kedua kondisi. Rata-rata tuh boleh keduanya tuh boleh digunakan ya dalam dua kondisi. Maksudnya dalam kondisi yang telah atau kondisi yang akan. Boleh menggunakan yang bentuk pertama. Lalu ada beberapa case ya. Case pertama yaitu gomenasai. Artinya kan maaf ya, gomenasai. Gomen itu artinya maaf. Nah, kata maaf sendiri itu ada dua, gomen sama sumimasen, itu artinya maaf. Nah, kan kita sering mendengar gomenasai ya, gomenasai itu. Kalau misalkan kita lihat di bunke, gomenasai. Nasai itu merupakan salah satu bunke, kayak merupakan salah satu bunke inilah bentuk perintah tapi dalam konteks menyayangi, merintah untuk sayang lah gitu. Kayak misalkan benkyou shinasai, itu tuh merupakan salah satu bentuk perintah guru terhadap muridnya. Benkyou shinasai, belajarlah. Nah, gomenasai ketika dimasukkan ke dalam nasai itu maka merupakan suatu perintah yang ya masih terdapat kata menyayangi lah dalam itunya tuh, kaidah menyayangi dalam kotoba tersebut itu. Jadi maafkanlah artinya. Lalu ada case juga, ini case mengganggu orang lain bisa menggunakan shireshimasu. Konteks mengganggu orang lain tuh kayak maaf mengganggu punten, bisa menggunakan shireshimasu, ojamashimasu. Kayak kalau misalkan kalian mau lewat ke depan saco kan pakainya shireshimasu ya. Nah, bisa menggunakan ketiga ini, gomen kudasai, ojamashimasu. Lalu gomen kudasai itu beri saya maaf sebenarnya. Lalu di sini ada case lain yaitu omatase itashimasu. Omatase itashimasu itu asalnya itu merupakan machimasu yang artinya menunggu ya. Nah, lalu diubah ke bentuk shieki matasemasu. Dari matasemasu diubah ke bentuk kenjo mataseshimasu. Nah, dari bentuk kenjo juga shimasnya itu diubah ke bentuk kenjo yang lebih sopan, matase itashimasu. Dan lalu ditambahkan o sebagai penyopanan, omatase itashimasu. Apa tuh ya? Mohon ini ya. Ini tuh artinya sama nih, maaf disuruh tunggu, maaf akan disuruh tunggu. Maka maaf akan menyuruh tunggu. Lalu untuk ini nih, tekure tekudase te hoshi, te bisa menggunakan te onegai dan te tanomu yang artinya tolong. Benkyou tanomu nih, tolong belajar ya. Lalu ada perbedaan kimochi, ureshi, kanjimas, lalu tanoshi. Nah, kimochi dan ureshi itu merupakan suatu kotoba yang berkaitan dengan perasaan atau hati. Kimochi itu kan artinya perasaan. Nah, perasaannya itu berkaitan dengan perasaan yang ada di dalam hati, bukan perasaan yang berkaitan dengan panca indera seperti rasa enak atau rasa lidah atau rasa badan. Di sini berkaitan dengan perasaan hati. Lalu ada kanjimas. Kanjimas itu merupakan artinya nih, suatu atau semua hal, rasa, tekstur, dan suara. Tanoshi itu senang itu berkaitan dengan panca indera. Jadi contoh, kalian sedang menonton konser lalu kalian merasa senang karena kan kalian melihat konser. Nah, konser itu berarti kalian menggunakan kotoba yang kalian gunakan itu adalah tanoshi. Jika kalian merasa senang dalam konteks perasaan hati, kayak misalkan kalian sedang tiba-tiba senang lah tanpa alasan atau yang jelas. Nah, yang senang itu merupakan hati kalian, maka menggunakan ureshi. Kimochi itu perasaan hati, kanjimas itu semua hal, rasa, tekstur, dan suara. Ya, mungkin itu saja yang saya pelajari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.